فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca awalan dari bab berkaitan dengan riwayat mu'an'an, di mana Imam Muslim pada paragraf pertama mengisyaratkan dengan sangat keras tentang lemahnya pendapat yang akan beliau bawakan dan paparkan dalam bab ini berkaitan dengan mereka-mereka yang berseberangan dengan beliau dalam permasalahan riwayat dengan apa? Dengan riwayat an'anah istilahnya. Nah, di sini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Muslim sampai beliau bantah dengan bantahan sangat keras dan ungkapan yang lumayan kasar, ya kan? Nah, dirasakan ini termasuk ungkapan yang keras dalam membantah. Nah, kita simpulkan kemarin siapa yang dimaksud oleh Imam Muslim dalam bantahan ini, Yusuf? Yang beliau maksud Imam Bukhari, Memang sebagian ulama berpendapat atau mereka mengira-ira bahwasanya dimaksud oleh Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Karena memang Imam Bukhari akhwanifillah dalam sahih beliau tidak mengeluarkan hadis kecuali kecuali perawi yang meriwayatkan dengan an itu memang didapati pernah bertemu dengan gurunya. Baik. Walaupun secara tegas dalam sahih beliau tidak menyebutkan itu, yaitu bahwasanya syaratku demikian. Tapi itu syarat istinbat dari Sahih Bukhari pada sahih beliau. Juga diambil istinbat dari kitab-kitab beliau yang lain. Seperti dari Khabir beliau dipahami memang prinsip beliau akhwanifillah bahwasanya riwayat dengan dari seorang perawi beliau tidak akan masukkan dalam sahihnya kecuali apabila perawi ini pernah bertemu dengan gurunya, datang riwayat secara tegas dia pernah bertemu dengan gurunya walaupun sekali. Nah, makanya Imam Sunani mengarahkan perkataan Imam Muslim ini kepada Bukhari, tapi ini lemah. Kenapa? Sebab kelemahannya kemarin kenapa, Alif? Nah, karena Imam Muslim mengarang sahihnya itu selesai sebelum bertemu dengan Imam Bukhari. Tahun berapa itu? Berapa? 150 atau 250? 250. Nah, selesai mengarang Sahih Bukhari tahun 250 Hijriah. Dan saat itulah beliau pada tahun itu bertemu dengan Imam Bukhari di Naisabur pada kedatangan Bukhari yang kedua atau yang akhir. Lebih mudahnya kedatangan Imam Bukhari yang terakhir ke Naisabur tahun 250.
Nah, pendapat yang lain menyatakan siapa? Ali bin Madini. Kedua-duanya imam, akhwan. Dan yang rajih wallahu taala alam, yang paling bagus untuk mengarahkan kalimat-kalimat ini yaitu bahwasanya Imam Muslim memaksudkan mereka-mereka qanifillah yang apa? Yang berpendapat demikian dari orang-orang yang tidak memiliki kekokohan dalam ilmu. Dan niatan beliau mengungkapkan dengan ungkapan keras itu ya untuk menunjukkan yang hak di sisi beliau dan menunjukkan kelemahan pendapat yang diselisihinya. Itu intinya. Tapi kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa za'ama al-qa'ilu alladhi iftatahna al-kalama 'ala al-hikayati 'an qawlihi wal ikhbari 'an su'i rawiyatihi anna kulla isnadin li haditsin fihi fulanun 'an fulan wa qad ahata al-'ilmu bi annahuma qad kana fi 'asrin wahid wa jaizun an yakuna al-haditsu alladhi rawa ar-rawi amman rawa anhu qad sami'ahu minhu wa syafahahu bihi ghaira annahu la na'lamu lahu minhu sama'an wa lam najid fi syai'in min ar-riwayati annahuma iltaqaya qattu aw tashafaha bi hadits anna al-hujjata la taqumu 'indahu bi kulli khabarin jaa'a hadzal maji' hatta yakuna 'indahu al-'ilmu bi annahuma qad istama'a fi dahrihima marratan fasa'ida. Bedakah? Sama kan? Baik. Perhatikan kalimat ini, akhwan. Imam Muslim sekarang sedang mengungkapkan pendapat yang beliau apa? Beliau ingin bantah. Baik. Nah, orang yang berpendapat ini menyangka kata za'ama untuk menunjukkan lemahnya pendapat tersebut di sisi Imam Muslim. Orang yang berpendapat ini menyangka yaitu orang yang perkataan ini baru saja kita buka tentang penghikayatan pendapatnya dan pengkhabaran tentang buruknya. Pendapat tersebut, tidak kuatnya pemikirannya. Nah, pendapatnya bagaimana, ikhwan? Ini bunyinya, bahwasanya setiap sanad untuk suatu hadis yang di situ ada perkataan fulan an fulan, ada riwayat an. Tayyib. Dan telah diketahui berdasarkan ilmu bahwa keduanya adalah sezaman. Diketahui kedua perawi itu sezaman. Dan bisa untuk hadis yang dia riwayatkan tersebut dari orang yang dia mengambil darinya, ada kemungkinan memang dia mendengar darinya secara langsung, dari mulut ke mulut. Hanya saja kita tidak mengetahui secara keilmuan yang pasti bahwasanya dia itu pernah mendengar dari gurunya. Dan kita tidak mendapati pada suatu riwayat bahwasanya keduanya bertemu secara langsung atau berbicara dari mulut ke mulut tentang suatu hadis secara langsung. Nah, di sisi pendapat ini bahwasanya kalau demikian keadaannya hujjah tidak akan tegak. Hujjah tidak akan tegak dengan semua khabar yang datang darinya sampai dia memiliki ilmu bahwasanya keduanya pernah bertemu, walaupun sekali atau lebih. Au tasyabaha bil hadithi bainahuma, atau berbicara dari mulut ke mulut tentang satu hadis antara keduanya. Au yarida khabarun fihi bayanu ijtima'ihima, atau datang suatu khabar bahwasanya keduanya pernah
bersama-sama. Wa talaqihima marratan fi dahrihima, atau bertemunya keduanya walaupun sekali dalam zaman kehidupannya. Fama fawqaha, atau lebih. Fa illam yakun indahu ilmu dzalik wa lam ta'ti riwayatun sahihatun tukhbiru anna hadzal rawi an sahibihi qad laqiyahu marratan wa sami'a minhu syai'an lam yakun fi naqlihi al-khabar amman rawa anhu ilmu dzalik wal amru kama wasafna hujjatun wa kana al-khabaru indahu mawqufan hatta yarida alaihi sama'uhu minhu li syai'in min al-hadits qalla aw kathur fi riwayatin mithli ma warad. Kesimpulannya akhwan, agar tidak bingung antum. Nah, dari kalimat Imam Muslim ini intinya pendapat yang beliau bantah adalah apa? Apabila didapati suatu hadis, nah di situ ada riwayat dengan an fulan, maka hadis ini tidak akan diterima sampai diketahui suatu riwayat yang sahih bahwasanya si murid ini betul-betul pernah mendengar dari gurunya. Dengan riwayat, ada riwayat yang mengatakan fulan pernah mendengar dari fulan, atau pernah bertemu, atau pernah bersama-sama, atau pernah bercengkrama, yaitu berbicara secara langsung. Kalau tidak didapati itu, tidak didapati khabar bahwasanya mereka berdua pernah bertemu atau pernah mendapatkan hadis secara langsung, mendengarnya secara langsung dari gurunya, maka apa? Riwayatnya tidak diterima sampai datang penegasan kalau memang si murid mendengar hadis itu dari gurunya. Paham? Baik pada hadis itu atau pada hadis yang lain, yang penting ada yang menetapkan bahwasanya si murid pernah mendengar dari gurunya secara langsung. Ini yang dipilih oleh Imam Bukhari fillah, dalam artian beliau memilih ini dalam sahihnya. Beliau tidak memasukkan hadis kecuali terpenuhi syarat ini. Makanya dikatakan syarat Imam Bukhari aqwa. Syarat Imam Bukhari itu lebih kuat dalam sahihnya. Kenapa? Karena beliau mempersyaratkan memang guru sama murid itu harus diketahui si murid ini memang pernah mendengar ketika dia meriwayatkan dengan an. Adapun Imam Muslim tidak. Imam Muslim lebih longgar, dan disinilah yang dipilih oleh kebanyakan ahli hadis. Bahwasanya kapan saja dua perawi, nah, yang pertama meriwayatkan dari yang kedua, dan keduanya itu dimungkinkan bisa bertemu, yaitu intinya ada kemungkinan bertemu. Kenapa? Karena sezaman. Misalnya, nah, saya hidup di tahun ini, ya 2022. Kemudian ketemu si Muhammad, umurnya juga pas tahun 2022. Ada kemungkinan, nah, Muhammad mendengar dari saya, walaupun tidak ada khabar bahwasanya Muhammad pernah mendengar dari saya secara langsung. Tapi karena mendapati masa hidup di tahun yang sama, berarti mungkin bertemu tidak? Mungkin bertemu, apalagi sama-sama Jawa misalnya. Mungkin bertemu. Nah, misalnya. Nah, ini ketika dua orang perawi, yang satu meriwayatkan dari yang kedua dan dimungkinkan untuk bertemu secara apa? Secara logika bisa bertemu. Maka itu diterima selama yang meriwayatkan ini tidak dikenal apa? Memiliki sifat mudallis. Nah, ini intinya. Insyaallah yang sudah pernah belajar mustalah paham, dan diharapkan juga yang lainnya bisa memahaminya. Baik. Ini inti yang diinginkan oleh Imam Muslim dalam paragraf yang kita baca malam hari ini. Baik. Adapun bantahan beliau terhadap pendapat tersebut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.